Nah karena itu, apakah kemudian ketika Jokowi ini mengatakan bahwa ada orang besar di balik isu ijazah ini, maka itu narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak berdasarkan atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang dia sebutkan begitu. Ijazahnya belum ditunjukkan bahwa palsu atau asli, orang yang mengatakan langsung dijerat pasal yang lain kan. Menurut saya memang itu dari sisi logika saja itu nggak masuk akal gitu. Ini kemudian kasusnya tenggelam. Tiba-tiba tahun 2027 atau 2028 dibuka lagi pengadilan itu. Lalu ada skenario tertentu sampai kemudian Jokowi membawa ijazah itu, lalu pengadilan memutuskan kan rapat koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami ada beberapa hal yang disampaikan dan ada 4 kesimpulan yang saya tangkap, mudah-mudahan tidak salah, yaitu terus bicara soal Jokowi, ijazah Jokowi, terus bicara mengenai Gibran, mungkin pemaksulan Gibran, kemudian kita dukung pengadilan Solo yang sampai pada tahap pembuktian karena citizen lawsuit-nya itu ditolak eksepsi dari pihak Jokowi. Kemudian kita terus kritisi tim percepatan reformasi Polri atau reformasi Polri secara keseluruhan. Nah itu yang kita tangkap atau saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Gatot Nurmantio. Nah sekarang Sobat Era sekalian, kita khususkan bicara tentang Jokowinya dulu, karena ada interview dari TV swasta Kompas TV dengan Jokowi. Nah saking viralnya ya di mana-mana yang jelas ya, dan kehebatan Jokowi di situ ketika dia diinterview dan lain sebagainya pasti kemana-mana. Salah satunya adalah ya isu mengenai orang besar di balik isu ijazah ini. Dan kalau di tempat lain tidak hanya uang besar, duit besar juga ya gitu. Nah sebagai seorang pengamat politik ya, Ubaidillah Badrun akan mengulas kira-kira pangkal dan ujung dari persoalan ini, baik secara analitik maupun secara faktual. Silakan Kang Ubed. Ya, pertama saya kira diskusi tadi menarik ya, karena saya diundang untuk juga berbicara dalam perspektif politik, bahwa bagaimana kemudian kita membaca narasi yang diungkapkan oleh Joko Widodo bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu misalnya. Kan itu narasi itu yang kemudian muncul ya. Saya kira setiap narasi seorang yang dianggap politisi itu selalu maknanya tidak tunggal, Bung Refli. Artinya memungkinkan ada interpretasi baru atau ada interpretasi yang berbeda dari perspektif, bahkan dari perspektif yang bersangkutan sendiri begitu. Apalagi misalnya sosoknya dikenal sebagai ada salah satu penulis buku yang menulis tentang Jokowi sebagai the man of contradiction itu loh. Masih ingat ya? Masih ingat. Jadi saya lupa yang menulisnya siapa. Orang Australia kalau salah. Iya kalau nggak salah. Jadi itu penggambaran bahwa seorang Joko Widodo adalah seorang yang kontradiksi. Ada semacam paradoks di dalam dirinya yang dia buktikan dengan narasi antara yang diucapkan dengan tindakan misalnya. Misalnya soal dulu pernah mengatakan misalnya untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang KPK misalnya. Tiba-tiba kemudian dia juga termasuk yang mendorong revisi Undang-Undang KPK misalnya begitu kan. Atau misalnya tidak akan mengeluarkan Perpu untuk misalnya Undang-Undang Omnibus Law gitu. Pada akhirnya kan kemudian mengeluarkan Perpu dan seterusnya. Jadi banyak narasi yang kontradiksi yang ban blanks. Nah, itu saya kira narasi atau buku itu menggambarkan sosok Joko Widodo dalam memproduksi narasi. Nah, karena itu apakah kemudian ketika Jokowi ini mengatakan bahwa ada orang besar di balik isu ijazah ini, maka itu narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
karena tidak berdasarkan atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang dia sebutkan begitu. Kan kita nggak menerima. Siapa sesungguhnya orang besar yang dimaksud oleh Joko Widodo misalnya? Karena dia tidak menyebutkan, maka itu seperti narasi yang dilempar begitu saja, liar begitu, ya, untuk membentuk melakukan semacam framing kepada publik bahwa isu ijazah palsu itu ada yang mendanai, ada yang mendesain begitu, ada sutradara dan lain-lain begitu. Padahal kalau kita lihat secara kronologis ya, Bung Refli, sebetulnya isu ijazah palsu ini kan lama. Sejak awal periode pertama Joko Widodo, ketika misalnya Bambang Tri menulis buku Jokowi Undercover begitu. Jadi kan yang mulai, kalau lihat posisinya siapa, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa sama Rismon itu kan setelah ada buku itu kan. Jadi bukan kalau kemudian dihubungkan ada orang besar di balik itu, pertanyaan siapa di belakang Bambang Tri? Sementara dia sampai harus dipenjara gitu misalnya. Dan ketika di penjara ternyata menderita sekali. Dan luar biasa begitu. Bahkan ada dan sebagainya. Jadi kalau kemudian ada orang besar, kita telusuri siapa orang besar di belakang Bambang Tri itu gitu misalnya. Bahkan saya melihat justru Bambang Tri itu dengan independensinya, dan dia jurnalis kan, pernah jadi jurnalis. Saya kira ya dia menulis dengan tanggung jawab begitu, bahwa dia tentu punya data, punya argumen untuk menulis buku itu. Nah karena itu narasi orang besar itu, ya orang besar itu Bambang Tri itu misalnya gitu. Bisa jadi orang besar itu ya Roy Suryo itu sama siapa, Dr. Tifa, kemudian Rismon begitu ya. Itu yang ya mereka yang kemudian membuat situasi ini terungkap begitu, bahwa ternyata memang persoalan ijazah Jokowi itu penutannya gitu. Masih banyak tanda tanya besar, karena perdebatan terakhir mereka di media kan kelihatan begitu ya. Ternyata ijazah yang disebut asli dari scan itu ternyata kan kemudian dari siapa, aktivis atau kader PSI itu kan. Dian Sandi. Jadi saya kira ya sangat sulit bisa ditafsirkan secara clear pernyataan Joko Widodo bahwa ada orang besar itu. Menurut saya itu narasi yang hampa, yang karena tidak ada bukti. Jadi narasinya Ari Lasso hampa. Narasi kosong. Sebetulnya hanya untuk framing ya. Saya kira ya kita perlu bertanya juga kepada Joko Widodo. Sebutkan siapa orang besar itu. Ya, kalau kemudian beliau mengatakan ada orang besar kan. Ya, jadi begini, kita bicara mungkin spekulasi yang mau dikembangkan oleh kelompok Jokowi ini ya. Jadi spekulasi yang berkembang itu kita lihat RRT. Itu kalau kita telisik-telisik Rismon, siapa sih Rismon itu? Gak jelas. Ya dia seorang akademisi, kemudian mengambil PhD di Jepang, ahli digital forensik, tetapi bukan baru muncul sekarang saja. Waktu dalam kasus misalnya kopi sianida, itu dia sudah menjadi ahli. Jadi nggak kemarin sore juga. Cuman tidak exposure-nya tidak sekuat ini. Dr. Tifa, kita tidak pernah melihat jejak dia sebagai aktivis partai politik. Jadi bisa dibilang juga tokoh independen dan sangat menonjol ketika pandemi kemarin. Nah Roy Suryo yang kemudian di-blame bahwa dia karena dia mantan Demokrat, lalu tiba-tiba direkrut Denny Indrayana yang juga Demokrat, Amir Samsudin yang juga Demokrat, kemudian terakhir Beni Harman. Beni Kaharman ya. Beni Kaharman yang membuat sebuah pernyataan yang tidak jelas. Jangankan ini jasa saja tidak jelas katanya itu apa ya. Nah, ini yang kemudian secara sengaja by design seperti ini digoreng oleh pro Jokowi untuk menggeser isu bukan lagi ijazah palsu tetapi ada orang besar yang mengorkestrasi ini. Bagaimana pendapat Ubed? Ya saya kira itu kan apa ya, muncul kemudian interpretasi bahwa Roy Suryo itu dari Partai Demokrat ya kan, kemudian mengarah kepada, tentu di belakang Partai Demokrat ada SBY kan begitu. Dan SBY orang besar. SBY orang besar ya kan. Baik jabatannya presiden ya, gitu. Maupun orangnya. Ya betul. Jadi sebagai mantan presiden dia dinilai sebagai orang besar ya kan. Apalagi kemudian anak SBY, AHY punya potensi besar juga untuk menjadi calon presiden misalnya.
Tetapi bersaing dengan Gibran. Iya, misalnya. tapi saya kira kesimpulan itu sangat simplifikatif ya. Oke. Karena Roy Suryo dalam beberapa tahun terakhir misalnya tidak ada jejak yang saya temukan bahwa yang bersangkutan itu melakukan komunikasi intensif atau bahkan hadir atau diskusi sering begitu dengan SBY begitu. Jadi saya tidak menangkap, artinya tidak ada data empirik yang menunjukkan bahwa Roy Suryo itu adalah misalnya dalam kendali disuruh oleh SBY misalnya. Saya tidak menemukan bukti empirik itu. Apalagi dia sudah berapa tahun berhenti secara formal. Dari Partai Demokrat. Dan 2 tahun terakhir tidak ikut pemilu. Ya. Nah, jadi fakta itu kan membantah seluruh analisis itu ya. Bagaimana dengan 2 lainnya? Ya, saya kira yang lain ya, Dr. Sipa tidak punya afiliasi politik misalnya. Kemudian dan dia seorang dokter yang fokus pada dunia kesehatan. Yang dia yang saya tangkap dia fokus pada secara kesehatan itu kan bisa dilihat dari orang itu sebetulnya dia konsisten nggak untuk jujur begitu ya. Mungkin dia tertarik melihat isu ijazah itu dari inkonsistensi yang diproduksi narasinya oleh Joko Widodo misalnya. Kemudian Rismon saya kira dia punya kepakaran tersendiri. Jadi di belakang mereka siapa? Saya kira setahu saya tidak menemukan jejak bahwa mereka adalah bagian dari skenario besar orang-orang besar itu. Jadi nggak mungkin ada orang besar di balik 3 orang itu. Jadi biar disclaimer ya, biar kita fair, Ubed ya. Per tanggal 26 November saya menjadi salah satu penasihat hukum mereka. Maksud saya biar dalam percakapan ini Ubed tahu posisi saya. Jadi dengan demikian feel free untuk melakukan interpretasi apapun. Jangan sampai kemudian wah ini ada orang besar yang mendesain ini. Karena masyarakat yang post-truth ini susah ya, low trust society seperti ini. Nah sekarang ada satu isu yang spekulatif yang saya dengar begini. Udahlah, tidak usah lagi kita membahas tentang ijazah palsu ini. Karena isu ini sesungguhnya isu yang menguntungkan Jokowi. Itu acara Jokowi untuk on the top dalam pemberitaan. Ya. Karena itu katanya kalau kita bahas terus isu ijazah yang untung Jokowi. Jadi tidak usah dibahas. Apa pendapat Anda dengan hal seperti itu? Ya, saya kira bisa dipahami dalam banyak analisis ya. Pertama, kalau ada orang mengatakan seperti itu kan bisa jadi tanda bahwa berpikir bahwa Jokowi mendapat keuntungan dari isu ini, karena dia terus menjadi perbincangan publik dan lain-lain. Maka dia minta dihentikan. Orang-orang meminta untuk berhenti dalam membahas isu ijazah palsu, bisa jadi mereka tidak cukup data atau tidak cukup informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam isu ijazah ini ya. Yang kedua, ya sebetulnya kalau kemudian ini sengaja misalnya ya gitu ya, Jokowi membiarkan ini karena dia menikmati situasi itu. Itu kan sebetulnya juga isu yang tidak menguntungkan secara substantif Jokowi ya. Jokowi masa dia dikenal dengan isu yang buruk gitu ya? Iya begitu kan. Jadi isunya buruk dan tidak menguntungkan dia, lalu apakah dia terus memelihara isu ini kan? Yang menurut saya yang bisa kita cermati justru ya Jokowi sudah masuk perangkap di dalam situasi ini, lalu dia memanfaatkan isu ini gitu. Jadi saling menumpangi sebetulnya, saling menumpangi bahwa memang bisa jadi persoalan ijazah palsu ini akan terbukti palsu atau terbukti asli kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena proses peradilan belum berjalan kan begitu. Tetapi secara politik ya setiap ruang di mana individu mendapatkan tempat di media, di ruang publik, ya tetap dia mendapatkan insentif di situ. Ya, jadi sama seperti di dalam sebuah penderitaan apapun ada blessingnya ya kan. Tapi kan kita tidak bicara bahwa Jokowi pasti dapat blessing dari ini, tapi spotlight lah. Dia dapat spotlight, pemberitaan yang banyak. Dan bahkan selama beberapa bulan ini bisa
pemberitaan tentang Prabowo lewat semua dengan pemberitaan tentang ijazah palsu ini. Nah, tapi Ubed mengatakan itu bukan by design ya, tetapi by accident saja. Jadi dia sudah kecemplung dan bagaimana memanfaatkan sesuatu yang sudah terjadi, sudah dalam kubangan sehingga dia punya keuntungan spotlight tadi ya. Saya sih berharap problem atau isu ini makin clear begitu ya, melalui proses hukum. Biar nanti proses hukum yang menentukan apakah ijazah ini palsu atau bukan begitu. Nah, tidak berhenti di luar peradilan. Kalau berhenti di luar peradilan, ini artinya memang ada semacam upaya untuk membiarkan isu ini memunculkan tafsir liar dari banyak orang. Gitu. Nah, orang akan terbelah itu. Oh, ini ijazah yang palsu. Oh, ini ijazah asli. Jadi, tapi menurut Kang Ubed ya. Kalau dilihat katakanlah pembelahan masyarakat terhadap isu ijazah palsu ini, pengamatan sepintas sebenarnya orang lebih banyak percaya ijazahnya Jokowi palsu atau Jokowi asli ijazahnya. Itu tergantung segmennya ya, Mbak. Kan sempat ada survei kan. Survei itu kan sangat segmented dan pakai random ya. Sementara mayoritas rakyat Indonesia itu ya tingkat pendidikannya SMP. Jadi mungkin kurang mendalami isu. Jadi tidak ada semacam ontological deep di situ. Sehingga kalau survei dilakukan secara nasional ya yang terjaring mayoritas banyak kan mereka yang tingkat pendidikannya rendah itu. Yang tidak cukup informasi sehingga ya kalau survei mengatakan bahwa orang lebih banyak percaya ijazah Jokowi asli. Ya itu hasil survei. Tapi kalau kemudian upaya untuk mendalaminya lebih dalam, semacam mewawancari orang-orang yang paham tentang dokumen itu, bahkan pakai digital forensik, maka mereka pasti akan ada perdebatan. Mayoritas bisa jadi, oh ya ini palsu. Kalau datanya Roy Suryo menggunakan metodologi ilmiah semacam itu misalnya, atau Rismond, saya kira ya orang yang punya keilmuan yang sama mungkin akan menyimpulkan hal yang sama bahwa ijazahnya palsu. Nah, perbincangan ijazah palsu yang kemudian meluas di media itu kan kemudian yang dominan di algoritma sebetulnya, sehingga mengakibatkan AI-nya UGM menyebutkan bahwa Jokowi bukan alumni UGM ya kan. Jadi saya kira itu kan menggambarkan di shutdown diganti kan. Jadi siapa namanya Lisa diberhentikan dari UGM ya. Jadi menurut saya ya kalau pakai datanya digital, banyak orang melalui media digital itu meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Apa buktinya? Pernyataan Lisa itu. Kan Lisa kan dia kan menangkap dari algoritma. Sehingga kemudian dia menyebutkan ijazah Jokowi palsu begitu. Menarik itu Kang Ubed ya. Gini, akhirnya kita bicara tentang integritas seorang pollster. Kalau kita datang ke pollster, itu mayoritas orang tidak percaya Jokowi ijazahnya palsu. Mayoritas percaya bahwa ijazahnya asli. Tetapi kalau kita ke big data, terdiri dari mungkin jutaan atau puluhan juta data dan lain sebagainya, itu mayoritas justru percaya kalau palsu ijazahnya. Nah, pertanyaan saya adalah, mungkinkah itu ada kaitannya dengan tingkat pendidikan tadi? Bahwa kalau di big data itu adalah orang-orang yang terdidik yang masuk di situ, paling tidak orang yang punya literasi pada internet, sehingga kemudian kita diambil oleh big data, maka yang paling dominan adalah ya positif, negatif, netral kan. Tetapi kalau kita perspektifnya palsu berarti negatif, asli berarti positif. Nah, ternyata banyak yang negatif gitu. Nah, itu apakah kemudian mana yang harus kita pegang kalau kita bicara tentang rakyat Indonesia itu? Kalau secara kualitas ya, tentu kita percaya kepada mereka yang terdidik, yang atau tingkat pendidikannya tinggi. Kalau kita lihat itu tergambar di big data ya, karena minimal dia bisa akses komputer. Kan kalau kita lihat data pengguna internet di Indonesia, itu kan kurang lebih 150 juta ya, kurang lebih. Itu kan banyak. Artinya mereka yang cukup terdidik dan itu signifikan dengan jumlah kelas menengah sih sebetulnya. Jadi artinya
mereka yang punya akses internet itu rata-rata adalah kelas menengah misalnya, begitu ya. Ya kalau kemudian ditemukan di dalam big data itu bahwa mayoritas mengatakan ijazah palsu, maknanya kelompok terpelajar meyakini bahwa ijazah itu palsu. Mana yang kita bisa percaya? Tentu dua-duanya bisa dipahami secara objektif ya. Orang-orang yang terdidik kan selalu ketika dia membuat kesimpulan dia pasti membangun argumen berdasarkan data. Nah, sementara data yang mereka lihat itu data perdebatan antara RRT itu dengan kelompok pro Jokowi. Tentu mereka bisa menilai mana pihak yang memiliki argumen kokoh dengan data yang saintifik, mana yang tidak begitu. Nah, kalau dari sisi itu ya menjadi rasional kalau kemudian mayoritas pengguna internet misalnya mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi kita tidak ditempatkan dalam satu pertanyaan mana yang bisa dipercaya, tetapi ini kan based on datanya semacam itu gitu. Nah, oleh karena sudah semacam ini, menurut saya apa yang pada akhirnya akan membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau asli itu memang proses hukum. Jadi tapi jangan menghukum orang yang memperkarakan itu ya kan, lalu dituduh macam-macam begitu, pencemaran nama baik lah dan macam-macam. Jadi menurut saya itu lebih dilihat dari sisi itunya. Iya, tapi mungkin ya karena Kang Ubed memang bukan orang hukum ya, sebenarnya kan banyak sekali prosedur hukum yang sudah dilampaui. Iya, betul. Kan ini ada kasus perdatanya yang pernah digugat di Solo. Itu perbuatan melawan hukum, dan itu pengadilan melakukan yang namanya self restraint. Jadi dia membatasi diri dan mengatakan ini tidak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Solo. Akibatnya kita kehilangan momentum untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak ketika yang menjadi objek ijazah. Lalu bergerak ke Mabes Polri, pengaduan terhadap Jokowi yang diduga menggunakan dokumen palsu. Dan itu sudah pidana. Dengan harapan kalau Jokowi dijadikan tersangka, kemudian terdakwa, maka akan bersamaan dengan pembuktian ijazah itu palsu atau tidak, apakah dia menggunakan dokumen palsu atau tidak. Dihentikan oleh Mabes Polri. Nah, yang tersisa adalah laporan Jokowi kepada RRT dan 5 lainnya yang meningkat menjadi dalam status penyidikan dan kemudian sekarang sudah dijadikan tersangka 3 ini. Tetapi yang menjadi objek bukan lagi pembuktian apakah ijazah palsu atau tidak, tapi sepertinya mau digeser gawangnya, yaitu bahwa Dr. Tifa sudah melakukan ujaran kebencian, Roy Suryo sudah melakukan edit dokumen atau macam-macam lah. Kemudian juga provokasi, penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Sehingga yang saya baca, wah ini kalau Kang Ubed tadi berharap pengadilan membuktikan, jangan-jangan pengadilan tidak pernah membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Sebelum saya bicara tentang citizen lawsuit yang kemudian tiba-tiba ada harapan, silakan Kang Ubed. Iya, jadi kita kan berada pada satu kondisi di mana penegakan hukum kita memang buruk ya, Bung Refli ya. Saya pernah baca satu lembaga kredibel internasional yang merilis tentang indeks penegakan hukum di Indonesia. Ternyata skor indeksnya hanya 0,53. Itu artinya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia itu rendah. Jadi kalau fenomena satu perkara yang harusnya dituntaskan lalu beralih kepada pasal yang lain, pencemaran nama baik dan lain-lain, itu menggambarkan itu. Harusnya kan orang bisa diperkarakan secara hukum bahwa dia melakukan fitnah, pencemaran nama baik, itu dibuktikan dulu apakah ada bukti empirik bahwa dia melakukan fitnah. Sementara kan persoalannya ijazah itu, ijazahnya belum ditunjukkan bahwa palsu atau asli, orang yang mengatakan langsung dijerat pasal yang lain kan. Menurut saya memang itu dari sisi logika saja itu nggak masuk akal begitu. Mestinya dibuktikan dulu kan begitu. Baru kalau terbukti itu asli berarti dia melakukan pencemaran nama baik kan, baru dihukum. Itu pun belum tentu juga kan. Itu pun belum tentu gitu. Tapi kalau sudah tidak ada pembuktian di awal,
apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak, dan kemudian ada tersangka, wah itu kebangetan. Iya gitu. Nah, saya sih berharap menuduh orang tanpa mau menunjukkan apakah yang dituding itu benar atau tidak dokumennya kan. Karena apa yang dilakukan Roy Suryo CS itu dia menelaah atau meneliti dokumen yang diupload sendiri oleh kader PSI. Itu adalah partainya. Jadi yang melakukan sebenarnya kader PSI. Iya, anaknya Pak Jokowi. Nah, itu yang diteliti dan hasil penelitiannya mengatakan, ya kan, untuk subjek itu yang katanya asli kan dia dipegang kan, maka itu palsu 99,9%. Nah, lalu salahnya di mana? Jadi sebenarnya nggak ada bukti ya bahwa mereka dituduh semacam itu dan kemudian disalahkan, apalagi masuk ditangkap di penjara, itu nggak masuk akal lah. Jadi, walaupun sekali lagi permainan mau digeser kelihatannya, jadi tidak lagi soal ijazah palsu, tetapi soal tadi salah satunya ujaran kebencian misalnya, yang banyak menjerat aktivis juga kan. Gitu. Dan itu pasal karet juga kan? Ya, pasal karet di undang-undang itu. Jadi saya kira persoalan ijazah ini mestinya selesai lah di tahun ini, agar kemudian tidak dijadikan sebagai ruang di mana ya dalam politik saya berhak untuk menganalisis, bisa saja Jokowi memanfaatkan situasi ini untuk menjadikan strateginya beralih ke strategi playing victim. Pertanyaannya, what do you mean dengan selesai itu? Dibawa ke meja pengadilan. Jokowi membawa ijazah itu, tunjukkan. Ya, tetapi harus ada prosedur kan yang membuat kemudian pengadilan bekerja. Nah, kita berharap itu dengan citizen law suite itu yang namanya gugatan massa, ya kan, gugatan kelompok yang kemudian memasuki insya Allah tahap pembuktian. Nah, kalau itu masuk tahap pembuktian, disitulah kita bisa melihat apakah ijazah itu palsu atau tidak. Kalau Jokowi menepati janjinya untuk menghadirkan ijazah itu di pengadilan, kan begitu. Pertanyaannya, apakah Jokowi mau membawa ijazah itu di pengadilan? Nah, kalau dia tidak mau, apakah kemudian tiba-tiba ada judgement bahwa wah ijazahnya palsu, kan nggak bisa begitu juga. Nggak bisa juga. Jadi ya artinya tetap akan menjadi perbincangan publik sampai panjang itu. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba berhenti ya isu ini. Tapi kalau misalnya begini, Bung. Karena Jokowi tidak membawa ijazah ke pengadilan untuk membuktikan itu, lalu kan kemudian tidak bisa juga hakim mengambil keputusan itu kan? Ini kemudian kasusnya tenggelam. Tiba-tiba tahun 2027 atau 2028 dibuka lagi pengadilan itu. Lalu ada skenario tertentu sampai kemudian Jokowi membawa ijazah itu, lalu pengadilan memutuskan asli. Tahun 2008 itu akan membangun mereka akan membuat satu narasi dan mungkin akan memunculkan simpati publik yang luar biasa pada Joko Widodo. Jadi pertanyaannya adalah publik ya. Tetapi dia pengen how to attract public attention kan. Jadi sepertinya yang dilakukan oleh Andi Azwan, salah satu pro Jokowi, ketua Joman, Jokowi mania, dan sekarang jadi Prabowo mania pokoknya. Itu dia menunjukkan di dalam suatu siaran atau satu acara TV talk show di iNews ya, bahwa wah ini ijazah ini berasal dari scan ijazah asli. Dia ingin mengatakan bahwa dia nyekan itu dari analog itu yang berbentuk lembaran yang kita punya kan, lalu di scan dan kemudian lalu dengan bangganya dia mengatakan bahwa itu asli. Padahal dia bukan ahli digital forensik, bukan ahli telematika. Mungkin dia dibisikkan ini. Nah, fortunately bagi dia pada saat itu saya ada, tetapi di antara kita yang hadir sebagai narasumber itu tidak ada satupun yang paham soal digital forensik lah, kemudian telematika atau apa, sehingga tidak bisa membantah dia. Yang saya katakan hanya mengatakan bahwa kalau Roy Suryo mengatakan 99,9% itu palsu, ya nggak mungkin juga. Tiba-tiba di sini mengatakan asli, jadi terlalu pada objek yang sama. Iya, terlalu luar biasa lompatannya kan. Karena itu saya kira saya lebih percaya Roy Suryo, saya bilang begitu. Nah, rupanya diangkat lagi satu pekan kemudian tanggal 25 November dan disitulah Roy Suryo paling tidak menemukan bahwa yang dikatakan scan
asli itu ternyata berasal dari ya kader PSI juga yang pernah mengupload itu. Jadi sebenarnya sampai sekarang belum ada yang namanya either itu ijazah asli maupun scan asli. Lalu ketika orang itu dianggap asli, orang itu dilaporkan ke polisi, nggak diterima laporan polisinya. Gitu. Jadi ini saya meraise isu mengenai equality before the law ya. Jadi sebagai seorang pengamat politik, apa yang Anda pikirkan tentang penyidik penegak hukum yang bernama Polri ini ketika menangani kasus ijazah palsu ini? Saya kira ini pesan penting ya, bahwa equality before the law itu kan salah satu prinsip penting untuk menyebutkan bahwa sebuah negara itu disebut sebagai negara demokrasi. Jadi ketika di negara di mana equality before the law itu kemudian tidak jalan atau tidak nampak, maka sebetulnya itu merusak identitas atau entitas negara sebagai negara demokrasi. Maksud saya, ketika kemudian penegak hukum ya melakukan semacam tindakan diskriminatif ya terhadap tuntutan publik misalnya atau pengaduan publik, maka sebetulnya penegak hukum itu, aparat kepolisian, dia melakukan upaya untuk menghilangkan equality before the law itu. Dan artinya polisi merusak demokrasi, dan artinya memperburuk citra Indonesia di mata dunia, dan itu berdampak besar sebenarnya pada indeks demokrasi Indonesia dan semacam. Jadi saya kira memang harus disuarakan bahwa upaya untuk mereformasi, membenahi kepolisian itu diantaranya pada persoalan ini. Nah sekarang saya ingin sebelum closing statement ya, ini ada orang yang melakukan penelitian atau paling tidak menggunakan hak konstitusional dia untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, dan itu sudah terjadi kan. Kalau RRT dalam bentuk yang lebih bertanggung jawab, yaitu ada buku Jokowi's White Paper. Ada pula tentu ya barangkali percakapan-percakapan di media sosial dan lain sebagainya. Persoalannya adalah sebagai orang yang belajar demokrasi, teori-teori demokrasi, kita kira-kira justified nggak? Ada sebuah negara yang mengklaim demokrasi tapi orang tersebut, negara tersebut bisa menersangkakan seorang peneliti. Jangan lupa yang terlibat ini 2 doktor dan 1 master. Yang master ini dokter Tifa, tetapi ya dan master ini juga mau doktor juga gitu. Bagaimana itu? Iya, saya kira kan salah satu poin penting dari wajah demokrasi itu ketika negara itu memberi ruang pada kebebasan sipil. Jadi ada civil liberty di situ. Nah, di antara turunan dari civil liberty itu adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh trio ini sebetulnya adalah satu upaya yang sejauh ini yang saya tangkap, karena mereka memproduksi buku Jokowi White Paper itu sebetulnya menunjukkan bahwa mereka cukup tebal, mau menunjukkan bahwa mereka melakukan upaya hukum berbasis saintifik. Artinya itu dilindungi dalam negara hukum. Dia punya hak untuk seharusnya. Dalam kerangka demokrasi yang lebih besar, setiap orang berhak untuk melakukan itu, gitu. Dan dijamin secara konstitusional. Kalau kita lihat di konstitusi kita, itu kan diberikan ruang bebas di pasal 28 itu. Jadi dalam konteks demokrasi, upaya untuk memenjarakan orang yang berpikir itu adalah kesalahan besar, kesalahan fatal. Kalau saya kira bilangnya negara demokrasi itu pasti sontologi. Itu jadi bergeser, Bung. Tidak jadi negara demokrasi, tapi bergeser menjadi negara otoriter, autokrasi. Ini bagian terakhir ya. Bagian terakhir ini agak ngeri-ngeri sedap. Silakan Kang Ubed memberikan nasihat satu kepada Jokowi. Ya, satu kepada Jokowi dulu. Apa yang harus dilakukan? What should he do, ya kan? What should he do, ya kan? What should Nah, lalu yang kedua adalah
kepada RRT, ya kan? Apa what should they do, ya kan? Gara-gara bilang sit jadi jadi sit. Lalu kepada polisi, ya, kepada penegak hukum, apa juga yang harus mereka lakukan untuk isu ijazah palsu ini? Bukan hanya isu tapi juga kasus, kan? Oke, 3 ya, saya address kita. Lalu address keempat kepada Prabowo Subianto sebagai presiden, address keempat, dan address kelima kepada rakyat Indonesia. Silakan, itu sekaligus pembulatan closing statement yang harusnya dahsyat. Silakan. Ya, dalam perkara ijazah palsu ini, menurut saya ini kepada Joko Widodo ya, sebagai mantan presiden, sebaiknya apa bahasa Jawanya itu legowo ya, bahwa melihat ini sebagai realitas yang harus direspon secara objektif. Bahwa kalau kemudian dalam proses hukum ini ya tidak boleh lagi Joko Widodo melakukan semacam intervensi misalnya, ya kan, karena ada dugaan-dugaan cukup kuat mengarah kepada ada intervensi untuk membuat aparat kepolisian tidak lagi bersikap objektif dalam perkara ini misalnya. Jadi legowo, kemudian terima dan jujur apa adanya. Kalau ijazah itu asli ya tunjukkan saja misalnya. Kalau ijazahnya kemudian palsu ya nyatakan aja bahwa dia telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dan dia minta maaf, dia lalu bertobat, kan begitu secara sederhana. Kalau kemudian kesalahan itu dibawa ke ranah hukum ya dia siap menerima hukuman, kan begitu. Sesederhana itu sebetulnya. Kalau untuk aparat kepolisian, saya kira polisi itu bukan alat kekuasaan, apalagi alat mantan penguasa. Polisi adalah instrumen negara untuk membuat masyarakat merasa nyaman dan aman. Jadi karena instrumen negara, maka polisi berpihak pada kepentingan negara. Nah, karena negara hukum, maka kepolisian mesti berpihak pada kepentingan hukum, bukan pada kepentingan lain. Saya kira kita mesti koreksi kalau kemudian aparat kepolisian tidak menjalankan fungsinya sebagaimana perintah undang-undang kepolisian. Karena ya polisi kan harus mengamankan masyarakat, mengayomi, ya kan, melindungi, menciptakan rasa aman. Bukan kemudian menjadi alat untuk menakut-nakuti warga negara, bahkan sampai memenjarakan warga negara. Kemudian yang ketiga buat RRT, saya kira pertama memilih jalan untuk memperjuangkan sesuatu yang benar atau yang diyakini sebagai kebenaran itu memang tidak mudah dan memerlukan jalan yang panjang dan sabar, dan tetap konsisten saja bahwa memilih jalan memperkarakan persoalan ijazah itu adalah dalam rangka ikhtiar untuk mengungkap kebenaran. Karena itu ya menurut saya tidak boleh mundur, apalagi basis datanya saintifik begitu maju, ya tidak boleh mengenal lelah gitu untuk memperjuangkan itu. Kalau kemudian tiba-tiba ada hal yang membuat proses ini kemudian berbenturan dengan karang ya yang begitu besar, maka memilih jalan yang lebih tepat itu perlu dipikirkan secara rasional. Jadi tidak buru-buru begitu, tidak cepat untuk mengambil langkah, tapi tetaplah konsisten istiqomah di jalan yang diyakini sebagai kebenaran itu. Jadi benar tuh bukan berarti membenturkan kepala, kira-kira begitu. Iya, karena ada karang besar kan di situ. Tapi saya mau mengatakan bahwa karang sebesar apapun kalau kebenaran itu seringkali bisa memecahkan karang besar itu. Tentu dengan cara yang dapat dibenarkan ya, Bung Repli. Kemudian kepada Prabowo, saya kira mau kepada rakyat Indonesia dulu atau kepada Prabowo dulu? Oh, Prabowo dulu ya. Karena yang lebih berkuasa rakyat. Jadi kepada Prabowo Subianto, menurut saya Prabowo adalah presiden Republik Indonesia, bukan presiden Joko Widodo, bukan presidennya Joko Widodo.
Jadi saya mengingatkan ini nasihat politik ya, semacam itu, bahwa peran posisi presiden itu dalam perkara ijazah palsu itu memberikan ruang yang merdeka bagi upaya penyelesaian secara hukum, secara beradab. Bagaimana kemudian perkara ini tidak mengganggu dinamika politik, gitu, tidak bahkan mengganggu stabilitas politik dalam terminologi tertentu ya. Jadi objektivitas, kemudian peran presiden yang tidak boleh intervensi di ranah hukum itu harus dicontohkan oleh Prabowo. Kalau kemudian presiden sebelumnya terlihat banyak melakukan intervensi di ranah hukum, maka jangan ikuti cara-cara itu. Karena rakyat akan melihat, rakyat akan mencatat. Dengan posisi yang tepat, maka Prabowo akan memberi ruang pada proses peradilan dengan objektif. Gitu. Kalau kemudian ditemukan Jokowi salah, ya salah. Gitu. Saya kira itu kita kan perlu belajar dari negara-negara maju. Karena negara maju memang, bahkan tetangga kita dekat Korea Selatan, dalam 30 tahun 6 presiden masuk penjara. Gitu. Kalau itu adalah harga yang harus ditebus, harus dibayar, saya kira itu jalan terbaik untuk membuat Indonesia menjadi negara maju ketika hukumnya tegak begitu. Kepada rakyat Indonesia, menurut saya kedaulatan sesungguhnya bangsa ini ada di tangan rakyat, dan rakyat sangat punya peran penting untuk menentukan wajah Republik ini. Ketika kemudian negara dalam situasi yang tidak jelas begitu, maka keberpihakan rakyat kepada sesuatu yang benar menjadi sangat penting untuk memberikan semacam pembelajaran politik juga, bahwa kalau hukum tebang pilih, kalau hukum tajam ke bawah tumbul ke atas, kalau hukum kemudian tidak menegakkan dengan benar begitu, maka pada dalam situasi itu rakyat bisa memilih jalannya sendiri untuk mengatakan bahwa hukum harus tegak begitu, meskipun langit runtuh. Kan saya kira itu penting ya. Rakyat tidak perlu takut juga untuk menyuarakan sesuatu yang benar. Yang terakhir saya kira bangsa yang besar juga ditentukan oleh rasionalitas rakyat. Jadi bagaimana kemudian rakyat juga memilih jalan rasional dalam melihat perkara-perkara ini, tidak mudah tertipu oleh gimmick politik misalnya, tapi bagaimana kemudian menggunakan akal sehat yang melihat perkara ijazah palsu ini. Saya kira itu. Oke, sobat sekalian, sengaja saya kasih PR banyak-banyak biar tereksplanasi secara baik ya. Dan jangan lupa bahwa kasus ijazah palsu ini belum selesai, masih menghadapkan 8 orang tersangka. Tersangka itu bahkan diancam dengan hukuman 12 tahun penjara, sebuah ancaman hukuman yang menurut saya diterapkan secara ugal-ugalan. Dan belum terlihat adanya equality before the law antara para pihak yang dianggap terlibat. Dan tentu saja ya kalau kondisinya tidak seimbang, tidak berimbang, kita khawatirkan kemudian putusannya jadi tidak adil, dan itu barangkali akan membuat negara kita menjadi terancam untuk menjadi negara maju, karena peradaban politik dan hukum kita ternyata masih sangat dikendalikan oleh penguasa, bukan dikendalikan oleh kedaulatan rakyat atau konstitusi yang merupakan kesepakatan masyarakat. Begitu saja sobat sekalian. Terima kasih Kang Ubed ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.